Sekarang saya bacakan kisah yang sangat menyentuh dan kisah ini sangat menarik. Apa kisahnya? Mau dibaca enggak? Kisah ini ditulis dalam buku yang sangat tebal oleh guru kita almarhum Abu Jibril rahimahullah. Ya, kitabnya tebal, namanya Lelaki Saleh, Lelaki Muslim. Di situ ada kisah zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang lelaki terbujur kaku, sudah menjadi mayat. Tidak ada yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Dibiarkan saja. Datang Nabi Muhammad. Ini kenapa tidak dimandiin? Kapan nih sholatkan, kuburkan cepat. Apa kata para sahabat? Minta maaf ya Rasulullah, menurut kami orang ini tidak layak. Tidak layak apanya? Tidak layak ya Rasulullah diselenggarakan jenazahnya. Kenapa? Kata Nabi. Ya Rasulullah, orang ini sejak dia bersyahadat masuk Islam, sekalipun kami belum pernah melihat dia sholat 5 waktu. Jangankan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sekali aja belum pernah ya Rasul. Sejak dia syahadat sampai dia mati, nggak pernah mau puasa, nggak pernah baca Quran, kami nggak pernah lihat dia berzikir, nggak pernah melakukan ketaatan, kesolehan apapun ya Rasulullah. Malah dengan mata kepala kami menyaksikan dia orang ya Rasulullah berbuat dosa dan dosa sejak dia bersyahadat sampai dia mati ya Rasulullah. Dia pemabuk ya Rasulullah, dia penzina, dia pejudi ya Rasulullah, dia pembunuh ya Rasulullah, ini orang zalim, ini orang laknat ya Rasulullah, menyakiti di mana dia berada ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ngelapor para sahabat, Pak. Makanya para sahabat merasa ini orang nggak layak diselenggarakan jenazahnya. Nabi pun terdiam. Kira-kira kalau di posisi Bapak Ibu, kira-kira mungkin kita sama ya dengan para sahabat ya, merasa orang ini tidak layak diselenggarakan jenazahnya seperti Muslim. Nabi terdiam. Lalu Nabi berkata, saudara, siapakah di antara kalian yang pernah menyaksikan si fulan almarhum ini ada melakukan satu saja amal kebaikan dalam Islam? Kalau ada, tolong angkat tangan, berdiri, sebutkan apa amalannya, di mana dan kapan. Tiba-tiba Pak, ada yang angkat tangan. Hah, kata Nabi, tolong berdiri. Dia pun berdiri lalu berkata, ya Rasulullah, saya dan dia pernah sama-sama kami perang di wilayah Anu. Satu malam kami mengambil amalan ribat bareng ya Rasulullah. Ribat itu apa Pak? Ronda di tengah malam, jaga-jaga ya, mengawasi dan memata-matai gerak-gerikmu musuh. Ini namanya amalan ribat. Ribat itu hanya ada di medan jihad, sedang perang nih. Ya Rasulullah, saya dan dia pernah ribat bareng ya Rasulullah. Sampai pagi matahari terbit dia pun menghilang entah kemana. Mendengarkan itu Rasulullah langsung terbelalak biji matanya, berubah langsung wajahnya. Semerta-merta langsung beliau menyingsingkan lengan bajunya dan akan menyelenggarakan jenazah dengan dirinya sendiri. Melihat itu para sahabat langsung berlomba-lomba membantu Rasulullah. Akhirnya dimandiin rame-rame, dikapani, lalu disolatkan, semuanya dipimpin oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Saat akan diantarkan ke pekuburannya, sampai di lubang kuburan, Nabi masuk duluan. Nabi yang terjun ke bawah Pak. Satu orang sahabat yang lain juga ikut mendampingi Nabi. Dengan tangan beliau yang suci dan agung, Nabi sambut jenazahnya. Lalu Nabi yang mengantarkan, meletakkannya di liang lahatnya. Apa kata Nabi? Dan ini yang ditulis oleh para ahli-ahli hadis. Kata Nabi berikut ini, ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna alaika, mereka semua bersaksi atas engkau, annaka min ahlin nar, bahwa engkau adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya, asyhadu laka, saya bersaksi untuk engkau, annaka min ahlil jannah, engkau penduduk surga. Nggak pernah beramal, dosa aja yang dibuat seumur hidup, tapi karena pernah terlibat dalam perang, maka semua dosanya masuk dalam ayat tadi. Kalau kamu pergi berjihad atau mengeluarkan hartamu untuk membantu jihad, semua dosamu diputihkan, kamu dianggap ikut berperang, wajib masuk surga. Dan ini terjadi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan saya pada Bapak Ibu, kita ini para pendosa apa bukan? Pendosa kita kebanyakan atau masih sangat sedikit? Banyak banget ya, termasuk yang ngomong nih. Wahai Bapak Ibu, amalan kita banyak apa sedikit? Kita jujur banget ya.
Amal sedikit, dosa kebanyakan, pengen masuk surga? Ya iyalah. Tapi jalan tolnya dibuka Allah. Gabunglah kamu, ikutlah kamu berperang di jalan Allah. Hari ini siapa yang meragukan perang yang terjadi di Palestina adalah jihad tersuci dan teragung sejak bumi ini ada? Ada yang meragukan tidak? Tidak ada yang meragukan jihad yang paling suci hari ini adalah di Palestina. Dan pelakunya adalah para mujahidin yang ada di seluruh Palestina, dan musuhnya adalah penjahat setan manusia berupa Israel terlaknat. Kalau Bapak Ibu ingin bergabung, ba'da asar tahan dirinya, berazamlah, saya akan ikut, saya akan bergabung, tapi dengan cara yang diajarkan Nabi. Jadi cara yang diajarkan Nabi, masuk waktu asar 1 menit lagi. Hah? Lewat 10. Iya, oke. Waktu kita masih ada, Bapak Ibu. Nabi berkata di hadapan para sahabat, saudara-saudara, besok kita penggalangan dana ya, untuk membantu perjuangan jihad di daerah Anu, melawan Anu. Karena kita akan berangkatkan pasukan, butuh dana yang besar. Siapa yang mau berinfak fisabilillah, kumpul di sini. Besok serahkan pada kami. Gitu kata Rasulullah. Bapak Ibu, beda ya kalau amalan sedekah itu diam-diam dan kecil-kecil jumlahnya. Kalau sedekah kecil-kecil, Pak. Tapi kalau infak enggak, terang-terangan, beda banget. Sama dengan haji. Haji terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Terang-terangan. Infak fisabilillah termasuk amal terang-terangan, ya. Lalu besok kumpul di sini. Malamnya berundinglah, suami istri berunding, ya. Kemudian para sahabat juga membaca apa yang harus mereka infakkan besok. Mereka bergairah, mereka semangat. Sebab apa? Mereka baca janji Allah yang ini, dan mereka ingin terlibat di dalamnya. Wahai Bapak Ibu, apa kata Umar bin Khattab? Malam itu Umar berkata, besok saya ingin mengalahkan Abu Bakar. Jadi biasanya kalau sudah terbuka pintu infak, Abu Bakar pasti selalu menang. Kali ini Umar nggak mau. Umar pengen ngalahin Abu Bakar. Lalu Umar pun mulai menghitung hartanya. Dihitung, semua dari yang kecil sampai gede-gede dihitung. Dan Umar bertekad 1/3 dari hartanya akan diinfakkan di jalan Allah. 1/3 Bapak Ibu, 1/3. Masya Allah. Yang lain-lain sudah sepakat, besok kita infakkan ini. Besok, baik Bapak Ibu, ketahuilah, infak itu kata para sahabat, hampir-hampir kami tidak sempat mengeluarkan zakat mal. Karena harta kami salurkan untuk infak sabilillah. Saking besarnya yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bergabung dalam infak fi sabilillah. Akhirnya besok pun Nabi sudah menunggu, sahabat sudah penuh. Nabi berkata, siapa duluan maju? Umar yang maju duluan. Nah ini ya contoh amal infak fi sabilillah. Hal ini kita lakukan di masjid kita ini nanti. Ba'da asar, siapa yang akan bergabung dalam infak fi sabilillah, berdiri maju. Lalu Umar pun maju. Hai Umar, apa yang kamu infakkan kali ini? Umar berkata, ya Rasulullah, aku menginfakkan berapa tadi? 1/3 dari total hartaku, ya Rasulullah. Tolong doakan kepada Allah agar Allah meridhai diriku menerima amal ini. Nabi menjabat tangannya, Nabi mendoakannya, para sahabat mengaminkannya. Ini hal sama kita lakukan hari ini di sini. Baik Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Umar pun duduk. Siapa lagi kata Rasulullah? Abu Bakar angkat tangan. Nah ini target Umar kan mau ngalahkan Abu Bakar nih. Abu Bakar maju. Abu Bakar pun maju dengan mantap. Kamu apa yang kamu infakkan dan berapa? Abu Bakar menjawab dengan mantap, ya Rasulullah, anakku semuanya udah pada jadi. Ya, sementara tidak ada lagi tanggung jawabku. Ya Rasulullah, usahaku sudah aku amankan, modal dengan biaya personalnya sudah diamankan. Semua hartaku aku infakkan di jalan Allah, ya Rasulullah. Tolong doakan diriku. Ya Allah, seluruh hartanya Bapak Ibu. Nabi pun menyalaminya, mendoakan, diaminkan oleh semua sahabat. Dan apa kata Umar bin Khattab? Lemes langsung tubuhnya, goyang lututnya. Umar berkata, demi Allah, sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Akhirnya lemeslah dia, Abu Bakar unggul. Siapa lagi kata Rasulullah? Utsman angkat tangan. Ah, kamu Utsman, apa yang kamu infakkan? 1/2 dari total hartaku, ya Rasulullah. 1/2. Siapa lagi? Saya Rasulullah, 1/8 dari hartaku, ya Rasulullah. Gitu Pak.
Tiba-tiba dari ibu-ibu sudah datang saja sekeranjang emas ke depan. Ada yang ini dilepas anting-anting, kalung semacamnya. Infak fi sabilillah. Begitu dia. Sebab apa? Bukti iman tertinggi. Jihad mal, puncak amalan tertinggi dalam Islam. Allah ganti 700 kali lipat. Allah putihkan semua dosa. Wajib masuk surga. Dihitung sebagai pejuang. Dan dapatkan pahala orang sedang berjihad. Jika ada yang syahid, dia berhak mendapatkan pahala syahid. Kemana ini mau dibuka? Palestina mau menang. Tak lama lagi, makanya Allah memanggil kita tadi. Sariu, cepatlah kamu, bersegeralah kamu. Sebab kalau sudah merdeka Palestina, kesempatan ini ketutup buat kita Bapak Ibu. Baik, semoga Allah berkahi. Siap-siap kita sholat asar. Bagi yang hatinya ada niat yang lurus dan tulus kepada Allah, maka bertahan di sini. Habis asar kita lanjut. Dan finishingnya nanti kita berdoa untuk Palestina. Kita doakan semua yang melibatkan dirinya untuk membantu Palestina. Barakallahu fikum. Mari bersiap-siap, beramal solehlah kita. Berundinglah sekarang dengan suami, dengan istri, dan persiapkan harta terkuat, harta terbaik yang berhak mendapatkan janjian Allah yang tertinggi untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.